1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan 7. Hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah rasul. Tetapi bagi kamu, aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Bapa, kami sangat berterima kasih karena pada hari ini Engkau mengajarkan kami tentang tema peperangan rohani dalam diri manusia. Judulnya pada hari ini adalah ketika kekayaan menjadi medan perang rohani. Kami tahu bahwa di dalam ayat 1 Korintus 9 ayat 7, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Terima kasih. Karena hari ini Engkau mengajarkan kami untuk masuk di dalam peperangan rohani. Karena paceklik akan semakin jelas di tengah-tengah kita. Bukan karena kekuatan atau keadaan, tetapi justru dengan keadaan yang semakin sulit ini, maka kami sebagai anak-anak-Mu siap perang, Tuhan. Perang di dalam keadaan di mana medan yang kami tidak tahu, kami tempuh ini tidak tahu apa yang terjadi, baik keuangan kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau meterai kami dan Engkau jamah Tuhan umat-Mu, jamah anak-anak, jamah juga hamba-Mu, supaya untuk menjelaskannya Tuhan yang bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara. Salam, silakan duduk kembali. Salam. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sadar bahwa secara umum saudara bahwa peperangan rohani dalam diri manusia itu terkait dengan berkat kekayaan, ya. Dan berkat kekayaan itu adalah pertempuran batin, ya, antara iman kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat atau di dalam kepribadian kita yang nampak adalah hidup kita sendiri. Dan di sini katakan kalau kita menganggap bahwa iman kita itu berjalan dengan Tuhan sebagai sumber segala berkat, maka rasa percaya diri berlebihan pada kekuatan sendiri itu harus dipatahkan, saudara. Kenapa? Karena di dalam setiap pergumulan, ya, banyak orang itu tersesat dengan pemahaman ini, ya. Banyak orang yang terutama ketika mereka itu melihat bahwa usaha yang tadinya belum di dalam Tuhan tidak ada masalah, ya, tampak berhasil dan baik-baik aja, tapi setelah kita mengikut Tuhan justru mengalami kesulitan di dalam ekonomi maupun di dalam keluarga. Itu banyak sekali yang bertanya dan protes, saudara. Tapi saya tahu bahwa semua
sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa itu adalah saatnya kita memiliki sesuai dengan tema hari ini, bahwa peperangan rohani di dalam diri pribadi manusia ini harus kita pahami, ya. Kenapa? Karena ketika kita mengalami kekayaan, itu menjadi medan perang di dalam rohani kita. Apa sih, Bu? Kenapa kok terjadi seperti itu? Mari kita akan cerna bersama-sama karena ini waktu begitu cepat. Saya akan singkat, ya. Pertama-tama, semuanya itu ada 5 langkah. Misalnya. Yang pertama adalah peperangan antara kebenaran dan pemikiran dunia. Sama dengan kepribadian kita, yang bicara adalah hati kecil kita sebagai manusia. Ya. Mari kita akan perhatikan baik-baik. Banyak orang berpikir bahwa dulu saatnya aku hidup jauh dari Tuhan, aku punya banyak uang. Ya. Tetapi setelah ikut Tuhan, kenapa justru bangkrut? Kasarnya nggak memiliki apa-apa. Nah, inilah yang dinamakan peperangan rohani di dalam pikiran. Kenapa? Karena iblis mencoba menanamkan keraguan terhadap kebaikan Tuhan. Bukan berarti kita tidak percaya Tuhan. Namanya orang keraguan itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi ada sedikit bukan pemberontak, sedikit berbeda pendapat. Ada kesalahpahaman di situ, membuat manusia itu berpikir bahwa Tuhan tidak adil dan tidak sanggup memberkati lagi. Ya. Maka itu kadang kita mutung, ya, itu saya alami. Kadang kita mutung. Pada di dalam Amsal 14 ayat 12 begini bunyi firman Tuhan. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, itulah ketika kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan itu sedih, itulah yang membuat kita harus waspada, ya. Karena dalam perjalanan hidup manusia itu peperangan untuk masuk di dalam kebenaran itu pasti ada peperangan. Tetapi pemikiran dunia itu sering juga menguasai sehingga pribadi kita juga bicara, hati kecil kita sebagai manusia bahwa memang kenyataannya kayak gini, ya, kenyataan kayak itu. Jadi kita bisa membedakan bahwa jalan dunia itu tampak lahiriah, menjanjikan lahiriah, kekayaan semua itu lahiriah, saudara, ya. Tetapi ujungnya adalah kehancuran. Kenapa? Karena dengan kekayaan itu kita tidak tahu apakah ini jalurnya Tuhan atau tidak. Tapi aku sudah berdoa, Bu. Ya, makanya dari awal peperangan rohani ini terjadi ketika kita itu memegang kebenaran firman Tuhan. Ya, kita ini sudah doa, megang loh, kita ada doa, ada puasa. Kondisinya itu belum terlihat. Berkatnya secara materi itu kadang kelihatan, kadang tidak. Dan itu pun saudara harus tahu bahwa peperangan yang benar itu adalah kita harus tetap tenang teduh di bawah kaki Tuhan, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Kenapa? Karena nomor 1 ini adalah awal mula manusia ini sudah mulai, maaf ya, sudah mulai menjauh Tuhan. Wah, aku gak mau, aku udah ngomongin, tidak. Tapi mulai ogah-ogahan gitu ya. Dan juga ketika dalam pribadi kita itu tampak di depan itu, mungkin juga kita juga bukan mengada-ngada, kenyataannya, sehingga kita bisa sadar bahwa hal-hal seperti itu membuat kita akan down atau stres, ya. Itu harus dipatahkan. Jadi kalau kita mau jalan Tuhan, peperangan dalam rohani yang benar, kita harus membuang pemikiran dunia dan kepribadian yang dalam hati kita yang kecil, yang berontak sebagai manusia tadi harus dibuang jauh-jauh. Aku nih mati-matian, orangnya hilang. Wah, aku nih berdoa pagi siang malam, mungkin kasarannya gitu ya. Tapi kenyataannya hasilnya juga beda burus. Dalam Tuhan tidak ada beda burus, saudara. Kalau saudara berkata begitu, berarti pemikiran dunia saudara itu masuk. Dan keakuan jiwa hati saudara itu terbelenggu dengan ketidakpuasan. Makanya hati-hati, karena paceklik ini sudah semakin mendekati di ambang pintu, ya, sudah lebih parah. Maka jangan sampai kita berkeluh kesah hal-hal yang tidak membangun, karena itu berbahaya sekali. Yang kedua adalah kita sebagai manusia, sudah kadang-kala orang kalau sekolah pengen pintar itu harus menerima apa? Menerima apa? Ujian, ya saudara, ya.
Tetapi di dalam ujian itu, saudara, kadang-kala kita akan mengalami apa? Mengalami hal yang kadang apa? Buat kita jadi kecewa. Kenapa? Terus belajar soro-soro nilai jelek. Terus mati-matian ternyata kayaknya apa-apa nih. Itu kasarnya begitu. Makanya kita tahu bahwa nomor 2 itu adalah ketika Tuhan menguji hati lewat kekurangan. Apa yang kita lakukan? Paham saya? Ketika Tuhan itu menguji hati kita lewat kekuranganmu, saudara bisa mengerti ya, kekurangan itu ada 3. Tubuh, roh, jiwa. Kekurangan tubuh adalah fisikmu mungkin sakit-sakitan masa-masa ini. Kedua, membuat beban karena si A, si B, si C sakit. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian kita ada capek. Nah itu pernah saya alami. Mari kita sadar bahwa pengujian hati ini, saudara, kita harus tahu bahwa lewat kekurangan yang ketidakmampuan, kekurangan dan ketidakmampuan. Lalu kalau kita bicara keuangan, roh kita bisa keluar masuk. Kenapa? Karena kita selalu berkata bahwa ini apa hasilnya, ya sudah. Kalau memangnya Tuhan izin nona, jadi kita ini mengambil sesuatu tindakan, tetapi buat Tuhan tidak seperti itu. Jadi kita seringkali maju dulu, tapi Tuhan tuh nanti aja. Pokoknya kata hatiku yang keluar, itu tidak boleh. Karena Tuhan lagi menguji hati kita. Sampai berapa tahun, Bu? Udah saya dulu mana puluhan tahun. Kalau saya bilang gitu, nanti banyak hal yang terjadi. Dipikir apa? Kamu pendeta kan iso, atau kamu pendeta karena pintar ngomong. No, itu nama. Saya tidak pandai bicara. Nah, kudus sih oleh karena Dia yang mengutus saya. Jadi di dalam kitab Korintus 9:1-7 itu adalah untuk kita. Kita yang dipilih oleh Allah harus sadar bahwa ketika kita diuji oleh Tuhan hati kita lewat kekurangan yang kita alami, kita harus apa? Kita harus belajar, saudara. Saya membuka ini supaya nanti pada waktu kesaksian saya bisa terangkan ya saudara, bahwa untuk mengajari jangan bergantung kepada harta. Itu utama. Jangan bergantung kepada sesuatu. Kalau kita bergantung pada sakit-sakit, oh di sana bagus, itu kan berarti kita pergi dukun atau orang pintar. Jangan bergantung pada manusia. Jadi hal yang seperti itu yang harus kita cegah. Kenapa? Kita baca dalam Ulangan 8, pasal 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau, supaya diketahui apa yang ada dalam hatimu, supaya engkau tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi apapun yang terjadi bukan nasib, tetapi Tuhan yang menentukan. Saya ketemu dengan si A, memang kita sempat stres, saudara, karena kita sudah nganti-nganti mungkin gitu ya, kok saya kebobolan. Kita sudah begini kok saya kebobolan. Nah kalau dalam diri kita mungkin kita juga nggak kuat, kita bisa curhat pada si A, si B. Tapi dengan curhat itu bukan berarti jawabannya pasti baik. Itu pun juga sesuatu pengujian dalam hati saya. Saya harus bertahan. Itu intinya. Jadi kalau saudara sumpah gitu ya, saudara curhat, belum tentu hasil dari curhat itu mengenai hati kita. Pikirnya wah ya sudah kamu lain kali begini begitu, belum tentu. Makanya kita jangan bersandar pada manusia dan jangan bersandar pada harta, karena segala sesuatu itu adalah fana. Makanya kita harus perhatikan baik-baik di dalam kekurangan kita harus pusat kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Nanti saya akan terangkan dalam ayatnya. Yang ketiga, berkat Tuhan itu sekedar uang. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Karena di dalam hidup manusia ini kita tidak bisa hidup tanpa uang, saudara. Saya pernah itu bukan dikata-kata ya, saudara. Tuhan katakan di sini kekurangan bisa menjadi alat didikan Tuhan untuk mendewasakan rohani, bukan tanda kegagalan iman. Perhatikan itu. Sudah catat, kekurangan bisa menjadi alat didikan Tuhan untuk mendewasakan rohani, bukan tanda kegagalan iman. Jadi kalau saudara berdoa,
Tuhan tidak pernah menggagalkan doa saudara. Tapi pasti Tuhan jawab pada waktunya. Tapi berapa puluh tahun, Bu? Ini ada satu kesaksian, saudara. Ada seorang ibu ini menikah, ya. Dia tahu bahwa dia sakit-sakitan. Dia mulai dari dia cinta Tuhan dari remaja sampai dia itu umur 75 enggak 65, saya juga lupa saudara ya. Dia bilang gini sama saya, Cuk, boleh enggak saya itu curhat? Oh boleh. Saya duduk, dia duduk. Dia bisa nangis. Dilapin. Ya, saya enggak tega, deras. Saya buka tas saya kasih tisu. Dilapin, terus sambil keluar umbelin, disisihkan. Wah, berarti ibu ini juga parah dalam hati saya. Terus saya senyum. Jadi habis nangis itu senyum. Senyum lebar sekali. Saya baru tahu ini loh. Karena ibu ini tidak pernah senyum, selalu serius. Jadi dia senyum lebar. Saya juga terperangah itu, kok ketawa. Orang logika orang duniawi kayak gini gitu ya. Mungkin kan, artinya diem. Ketemu orang semua ketawa lawak-lawak. Gitu toh. Nah ini nangis sampai umbelan keluar semua. Saya sudah rasul saja habis bersih, tawa, gigi kelihatan semua. Cantik kalau ketawa. Jadi saya bingung ya bengong, tak wasin, takut saya. Takut bukan gini enggak, tapi saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi dengan ibu ini? Tuhan bilang, dengarkan aja. Ya, jadi terus dia bilang, saya itu di dunia tidak punya siapa-siapa. Ya. Dari saya masih kecil, saya kenal Tuhan, dari remaja, saya kenal Tuhan itu, saya hanya minta satu, saya diberi umur panjang. Kemarin saya itu muntah darah. Oh, saya kaget. Bukan, aku tularan dah. Loh, saya kaget. Kenapa? Mungkin emak saya ini sudah parah. Ya. Saya berapa hari ini memang puasa 1 hari penuh. Loh kenapa? Gitu. Ya saya pengen aja. Bukan karena tidak suka makan. Enggak. Saya pengen. Sudah, jangan disiksa tubuh ini. Saya bilang gitu ya. Kenapa? Karena itu tidak baik. Lalu dia bilang, Tuhan lagi menguji hati saya. Gitu. Maksudnya gimana? Gini, saya itu puasa, tujuan saya adalah supaya saya itu sembuh. Kok malah saya minta darah? Bisa nggak kamu ngasih solusi? Bilang gitu. Hanya saya tidak berani ngomong, karena ibu ini kan sudah umur ya, saya masih remaja, jadi tidak boleh pelin-pelan gitu. Sakar-sakar ngomong-ngomong, buah-buah tidak berani. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu, ajak doa, ya. Ayo doa, bisa pegang. Baru amin, muntah darah saya, kena di tangan saya. Saya alami gitu, saya sendiri juga, maaf saudara, saya sendiri juga kalau dengan darah itu juga ngeri, saya tidak mau. Justru itu ketumpahan darah. Jadi saya gemetar juga, darah Yesus dari saya merem gitu sampai ngelapin, karena saya tidak suka darah, saya paling ngeri dengan darah. Tapi justru Tuhan pertemukan. Makanya di sini kan dikatakan bahwa dengan kamu berdoa itu bukan berarti kamu menjadi baik loh. Karena itu semua adalah ujian. Di sini katakan kekurangan bisa menjadi alat didikan Tuhan. Saya berdoa, mungkin saya kurang lengkap atau bagaimana. Itu pikiran saya, sampai muntah darah. Tapi itu mendewasakan saya secara rohani. Saya harus kuat. Saya bilang, ayo kita ke dokter aja. Saya bilang gitu, padahal saya tidak punya uang. Terus nanti gampang dalam hati saya. Yang penting ibu ini jangan sampai darah terus tumpah, terus geblak, terus ya apa gitu. Tapi dia bilang, jangan. Jangan. Biarin aja. Saya ingin solusinya. Hanya saya doa lagi yang kedua, tidak ada jawaban. Lalu akhirnya saya bilang gini, sudah kita serahkan sama Tuhan aja. Serahkan sama Tuhan aja. Kita doa lagi. Begitu serahkan sama Tuhan, doa, semua dibuka.
karena waktumu bukan waktuku, kata Tuhan. Nah, istiqlal, akhirnya waktumu bukan waktuku. Tapi Roy bilang, lawang aku ini sudah tahunan loh. Dari aku masih remaja sampai sekarang, 20 tahun. Kok aku sakit-sakit? Intinya kayak gitu. Tuhan buka loginya. Kalau kamu sakit, kamu makin dekat pada Tuhan. Tapi kamu senang, kamu lupa segala-galanya. Tidak mungkin. Itu saya marah. Diri sama saya mendelik. Tidak mungkin sambil melangkah. Saya kan dredeg ya, aduh saya tidak suka tukaran, kok jadi berteriak, orang-orang jadi ngeliatin semua orang gereja. Ayah saya gini, ya sudah duduk aja. Tidak mungkin, pasti kamu salah. Saya bilang, ya sudah, apa yang saya lakukan? Saya ini hanya berdoa dan saya serahkan pada Tuhan. Dibuka, doa lagi, doa, dibuka. Saya kan tidak tahu itu kronologi yang dibuka. Bahwa dari umur pas saya 17 atau 20, dia itu diberkati sama Tuhan dengan luar biasa. Semua ranking, semua naik. Pokoknya dia masih kuliah. Semua naik, semua. Pokoknya bagus semua. Tapi dia tidak pernah berdoa. Sampai suatu ketika dia sudah hampir hancur karena dia masuk dalam pergaulan bebas, ke diskotik, kemana. Begitu amin, dia diam. Gak patuh. Tak pikir dia tidak ada, saya kan takut saya. Tak bangun itu, dan baru ingat, ya memang seperti itu. Makanya kan Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau kamu senang, kamu lupa. Ya, tapi aku kan tidak seperti itu. Kan umur aku tidak mungkin ke situ. Ya itu urusannya Tuhan, saya tidak tahu. Jadi mulai sekarang, cara untuk iblis itu cara untuk menyenangkan manusia itu bukan ke diskotik toh. Sekarang umur sekian itu ada kesenangan apa? Ya itu yang diserang. Ya sudah, kita tidak bisa apa-apa. Intinya kan gitu. Jadi iblis itu menteror kita supaya kita itu betul-betul tidak percaya sama Tuhan. Hanya dia, sudahlah, saya sudah tahu jawabannya, ya sudah, saya terima. Gitu. Ya sudah, kita doa. Besok senang, sukacita, kita ketemu, kita senang, sukacita. Besok meninggal saya. Jadi kalau kita pikir Tuhan itu lagi menguji saya, masa saya doa tiba-tiba seperti itu, kan tidak mungkin. Tapi Tuhan bilang, waktumu bukan waktuku. Kamu ikut aku karena waktumu, tugasmu sudah selesai. Jadi mari kita imani bahwa Tuhan itu menguji hati kita ketika kita kekurangan. Kita tidak bisa doa, tidak bisa nyanyi, tidak bisa apa. Tuhan itu lagi menguji kita. Amin. Mari kita imani bahwa Tuhan itu ingin berkarya. Justru dalam ujian itu Tuhan akan berkarya. Amin. Kemudian yang ketiga, berkat Tuhan sekedar uang itu, saudara, ingatlah bahwa uang di atas segala-galanya itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena dengan uang kita bisa lupa. Tapi kalau kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, atau kita gemi, tahu gemi ya? Oh ini saya itu sampai sekarang masih nyatat-nyatat saja. Jadi kalau beli beras, beli gula, beli apa, tak catat semua, 1 bulan habis segini, itu saya. Ya. Jadi kalau saya tahu ketahuan sama teman saya itu masih begini loh. Wah kamu tuh kok sekretaris saya opo-opo, supaya saya tahu lunjakannya, supaya saya tahu kekurangannya. Kalau enggak mikir itu kan lupa, saudara. Jadi catat semua. Nah itu sih demaga. Demikian juga kehidupan kamu mengenai keuangan itu, catat sudah, bukan nyatat kayak itu, tapi catat memorimu. Bulan lalu ini apa, bulan ini apa. Kenapa? Karena itu penting sekali. Karena keuangan itu menyangkut keuangan. Jadi kalau keuangan ini lagi ngedrop, kita harus bisa menjaga. Seperti kita kalau masuk angin, kita sakit, kita kan harus jaga kesehatannya. Kita harus minum obat, minum ini, minum itu. Supaya apa? Supaya kita tidak terjangkit lebih parah lagi penyakit itu di dalam tubuh kita. Amin. Kita sadar bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, kita tidak bisa lupa bahwa Tuhan itu selalu memberkati. Di sini dikatakan, ketika orang banyak, ketika orang hanya fokus pada uang dan harta, mereka mudah kecewa saatnya kalau tidak mendapatkannya. Di sini dikatakan juga, namun berkat Tuhan adalah lebih dari apa yang kita pikirkan. Benar, saudara? Betul enggak?
Walaupun mungkin dalam bayangan kita, oh aku butuh sekian gitu, tapi yang kuat sekian. Tapi Tuhan cukupkan semua. Itu kan berarti juga berkat. Tapi kadang kita juga menilainya, wah pokoknya cukup ya sudah, puji Tuhan. Padahal itu adalah berkat yang luar biasa, diberikan bukan hanya sekedar uang, tapi kecukupan yang saudara terima sampai detik ini, itu adalah satu anugerah. Amin. Dan tahu saudara maksudnya? Jadi janganlah kita mengeluh di dalam segala perkara, karena hal itu tidak baik. Kenapa? Karena uang itu, iblis itu yang selalu mengintai kita supaya kita kecewa. Lalu yang keempat, strategi iblis menipu dengan kemakmuran palsu. Ya, kita akan baca di sini karena saya catat di saudara. Karena kalau enggak, saya takut lupa dan kesalahan di mana Tuhan bicara di tengah-tengah kita. Ya. Karya kaya dalam Tuhan mencukupkan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keselamatan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Jadi kalau kita itu pakai uang tok tidak bisa, tapi damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keselamatan itu adalah yang berharga di hadapan Tuhan. Kemudian strategi iblis menipu itu adalah iblis itu bisa memberikan kekayaan duniawi kepada mereka yang hidup tidak takut Tuhan, supaya mereka berasa tidak butuh Tuhan. Maka itu hati-hati saudara, kalau kita hidup di dalam kuasanya, kita harus tidak boleh kembali hal-hal ke dalam dunia yang dulu ya. Kita sadar. Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9. Iblis membawa Yesus ke atas gunung. Ini saya tahu, sering saya katakan, iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan dunia. Semua itu akan diberikan padanya jika dia mau sujud kepadanya. Jadi itulah tipu daya iblis supaya kita ini terperdaya dengan kecukupan kita dengan berlimpah-limpah. Itu berbahaya sekali. Demikian juga kalau kita sangat membutuhkan saudara, kita tahu bahwa orang yang membutuhkan itu sangat-sangat dibutuhkan, memang kita harus betul-betul fokus. Kenapa? Karena dengan membutuhkan dan kebutuhan itu, kita tidak boleh tertipu oleh iblis. Amin. Kita harus berjuang, walaupun mungkin hal-hal yang tidak baik itu terjadi. Ada sepasang suami istri, ya, dia punya saudara, kakak adik itu tidak bekerja semua. Suatu hari dia konseling dengan saya, suaminya mengeluh, saya itu bekerja, keuangan saya itu habis terus dengan istri, tapi bukan untuk keluarga, tapi untuk saudaranya. Saya bilang gini, strategi iblis itu akan mengacaukan keluargamu dan juga akan memisahkan saudaramu. Kalau itu istrimu memberi, tidak ada salah. Kamu kecukupan loh, iya. Tapi saya tidak terima karena jeripaya entak-entek terus. Karena kamu mau memikirkan secara logika, tidak boleh. Jadi kalau kamu memang betul-betul mencintai Tuhan, apapun bebanmu, apapun tanggung jawabmu, lakukan dengan seikhlasnya, tanpa pamrih. Karena disitulah Tuhan akan berkata bahwa aku akan memberikan tabur tuai pada kamu. Amin. Kalau saudara memperhatikan saudara, ya saudara, berarti saudara juga lebih diperhatikan oleh Tuhan. Makanya kita harus berhati-hati bahwa iblis itu banyak cara untuk menipu kita supaya kita terpedaya. Ya. Kemudian orang ini berkata gini, kalau gitu kapan aku nabung? Dia bilang gitu. Akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau kamu mau nabung ya sisihno tuh. Tidak mungkin bisa. Kok tidak mungkin bisa? Kamu tidak ada uang jajan. Ada sih uang jajan, tapi cukup untuk makan. Berapa kali? 3 kali. Saya tidak 2 kali. Garuk-garuk. Itu kan pribadi kok. Nah, ya sudah. Tuhan izinkan kamu 3 kali, tapi kamu tidak mau nabung. Kamu bisa kamu makan jam berapa? Sampai gitu sudah Tuhan bilang. Oh, makanku tuh siang-siang aja. Terus malam, baju 2 kali bisa toh. Loh, tapi kalau malam itu ketemu sama teman-teman ya aku beli makan. Nah itu berarti kamu kan buang sia-sia. Bukannya tidak boleh, tapi itu kan lebih. Tuhan izinkan kamu makan siang
makanya kamu harus nabung. Saya tak coba, ikut Tuhan tidak boleh coba-coba. Kalau ikut Tuhan maju terus. Oh gitu ya? Iya, maju enggak? Ya wis, tapi coba-coba saya. Ditabung ada 1 bulan, saya lupa berapa gitu. Pokoknya enggak sampai 10 juta ya. Dia bilang gini, ya apa Bu, ini temanku ada butuh begini, begitu, begini. Itu adalah hak sulung. Kalau kamu beri, terserah, tapi tanya Allah Tuhan. Yes, doa no. Saya enggak mau doa. Karena itu keakuanmu yang menonjol, bukan Tuhan yang menyuruh. Kalau Tuhan yang nyuruh, pasti hatimu damai dan seperti tidak bingung kayak gitu. Bingung saja, jadi makan tidak bisa, minum tidak bisa, sampai mikir saja mau ngasih apa enggak. Jadi semuanya itu iblis yang mencobai. Kalau kita betul-betul dalam Tuhan, kita akan lebih fresh, lebih tenang, lebih teduh. Itu dari Tuhan. Itu ciri-cirinya. Jadi jangan sampai kita ketipu oleh kuasa iblis. Lalu yang kelima, ujian iman akan memurnikan hati. Nah, saya sambung lagi orang tadi. Begitu dia sudah bilang itu, dia tidak ngomong, dia langsung dikasihkan temannya. Terus temannya tidak bayar. Akhirnya dia bilang goceng sama saya, Bu, uang saya hanyut tak kira kena banjir apa. Ternyata hanyut ke temannya. Nah pasti teman yang kemarin itu, tapi saya tidak mau ngomong. Saya cuma bilang ya udah, iman nono, karena itu adalah ujian buat imanmu, supaya kembali dengan secara murni dari hatimu. Kok bisa hatiku? Oh saya pinjem deh, kok aku sih suruh murni? Justru kamu berdoa, berserah, supaya orang itu ada pertobatan dan mengembalikan uangnya. Justru aku tak doa, mugo-mugo, tak ada kata mugo-mugo. Di dalam Tuhan itu pasti Tuhan berkati orang itu supaya mengembalikan uang saya. Kalau itu menjadi hak saya, dikembalikan. Betul nggak? Kalau itu bukan jadi hak saya, hilang, tapi Tuhan ganti loh saudara. Itu pasti. Tidak tahu nanti ada pesanan, tidak tahu nanti ada orderan, walaupun kecil. Kita tidak boleh nutup mata sebelah. Enggak, kurang. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus akui. Oh kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa loh kita terima pesanan segini masuk kecil, tapi kasih aku kesempatan dapat uang. Betul tidak? Nah ini yang ujian iman itu yang memurnikan hati itu seperti itu. Jadi kita dilatih supaya dalam perjalanan hidup kita itu betul-betul menjadi anak Tuhan yang tulen, yang betul-betul dikuatkan. Di sini saya akan terangkan sekali lagi saudara, bukan aku rasul. Jadi intinya gini, bukankah kamu pilihanku? Intinya gitu ya. Kalau dibahasakan sehari-hari, bukankah aku ini orang yang bebas? Kan bebas saudara. Gak ada kata-kata, ayo kamu begini, masa begini? Tidak, bebas loh. Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Kita kan sudah menikmati pimpinan Tuhan. Kenapa saudara ada di sini? Karena saudara mencintai Tuhan. Betul nggak? Di sini katakan, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Kalau kamu setia dan tekun, buah pekerjaan itu tidak akan hangus. Itu akan berjalan. Tapi kita tidak bisa meminta. Itu kehendak Tuhan. Amin. Mari kita belajar, sekalipun bagi orang lain. Nah ini, sekalipun bagi orang lain, aku bukan rasul. Oh, apa? Saya sejak malam, ibu Tuhan duluan modelin, karuan lain. Sekalipun bagi orang lain, aku bukan rasul, bukan kayak teladan, karuan mungkin gitu ya. Tetapi bagi kamu, aku adalah rasul. Jadi bagi Tuhan, kamu adalah pilihanku. Kalau kamu tetap berjuang, nah pada segala hidupmu tuh tak menterai. Jadi kalau saya dimenterai atas nama Bapa Putra Kudus, itu adalah kerasulannya. Itu adalah derajat pangkat dari Tuhan. Maksudnya gitu, kamu dikasih tanda. Yang tahu siapa? Ya iblis sama malaikat. Kalau Tuhan sudah tahu siapa-siapa yang dapat menterai. Nah ini intinya seperti itu. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Jadi kalau kita dikritik, kita jawab, inilah pembelaannya, bahwa semuanya itu bebas. Kamu mau apa? Bebas. Tapi ingat, selama kamu menjadi milikku, aku menterai kamu menjadi kerasulan. Bukan jadi pendeta, menjadi pelayan, menjadi kerasulan, menjadi dipilih oleh Tuhan sampai pada akhir nyawamu dipanggil.
Tubuh roh jiwamu tubuh jadi tanah, roh jiwamu ikut Tuhan. Itu keasuhan sampai pada titik menutup mata. Di sini katakan juga, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Kalau orang lain, sudah perhatikan, ada pepatah, orang jahat loh, saya kena sinar matahari. Saya dibilang oleh si A, saya tidak sebut namanya. Orang baik juga kena sinar matahari. Adakah orang yang jahat tidak dapat sinar matahari? Tidak ada. Nah, jika oleh Allah itu adil dan bijaksana. Kalau kamu toh jahat, terus kelakuanmu jahat, umurnya didawakno, dipanjang, ben bertobat. Kenapa orang baik dipanggil? Karena waktunya jadi banjir dong. Tapi lek jahat diperpanjang. Oleh itu aku jadi orang jahat, ya nggak mau lah jadi orang jahat. Kenapa? Karena kita tidak bisa menabung di surga. Kalau hidupmu itu sesuai dengan Tuhan, maka hasilmu itu ditabung, kebenaran. Poinmu itu masuk. Oh, kamu cinta Tuhan, laporan malaikat setiap malam. Makanya kita tahu bahwa tidak kami mempunyai hak untuk membahas seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Maksudnya adalah istri itu kan keluarga. Tidak boleh tak aku membawa keluarga untuk dalam Tuhan. Boleh, tapi kita sebagai kepala harus bijaksana kan kita. Tidak boleh kita pilih kasih, tidak boleh kita diberkati baik-baik sama anak, baik-baik sama istri, baik-baik sama suami, tapi tidak diberkati mau cocah, mau cucu gitu kan tidak boleh. Karena itu adalah imbal baliknya, kamu tidak bisa tabur Tuhan. Di sini katakan, atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan kamu. Apakah aku mau tekan kayak gini nih? Aku tidak ada masalah kok, intinya gitu ya sudah. Aku berserah oleh Tuhan. Lalu yang ketujuhnya adalah ayat emas kita. Siapa yang pernah turut dalam peperangan? Siapa yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Ya kita lah. Kita kan perang. Gak mungkin kita minta tolong si ACB. Kita hanya didoakan. Peperangan ini terjadi dengan biaya kita sendiri, dengan jeripaya kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan Tuhan. Terus ditambah dengan doa. Itu yang benar. Lalu di sini dikatakan siapa yang menanam kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Siapa? Semua. Kalau menanam, akulah pokok anggur. Kalau kamu menempel di pokok anggur, kamu akan berbuah. Tapi daun-daun yang tidak baik, carang-carang yang tidak baik, tak proteksi. Izin. Tuhan itu bukan sopan. Tuhan itu ingin hatimu tuh. Nih loh, kamu tuh suka gini, tak proteksi, jangan marah. Ini loh, kamu suka gini, tak pedokno kayak gini. Kamu tidak boleh marah, tidak boleh depresi. Itu yang kita alami. Sehingga Tuhan banyak sekali kisah-kisah membuat kita tersenyum, tertawa. Karena itu Tuhan. Saya tahu itu pasti Tuhan menghibur. Makanya ketika kita punya masalah, sudah perhatikan anggur itu pasti berbuah kalau bersama Tuhan. Kenapa? Karena kita menempel di pokok anggur. Karena dialah Yesus pokok anggur dan kita caranya. Amin. Kita iman itu ada ayatnya, saudara. Kemudian dikatakan, siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu dombanya? Tidak mungkin. Itu adalah tabur Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh kita mau melihara, pasti kita mendapatkan susu. Susu adalah berkat. Dan itu tidak bisa disamakan dengan si A, si B atau orang di luar sana. Tidak bisa. Nah, karena Tuhan sudah mencatat semua kelemahanmu, kekuranganmu, berkatmu tidak sama dengan si A, si B, si C. Tidak sama. Amin. Jadi marilah kita tidak boleh punya pikiran-pikiran yang seperti itu. Itu saya, saudara. Kalau saya merasa saya ini orang pintar, jadi saya bilang, ya sudahlah, saya ini nggak pintar, nggak apa. Justru Tuhan pakai saya. Dan saya kadang kalau dalam firman ya Tuhan bicara gini, saya pasti pengen datang, pengen bilang terima kasih, kok baik. Saya bisa berdiri di sini karena Tuhan. Saya tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Maka ada satu nyanyian, saudara, yang membuat saya kuat karena Dia ada bersama saya. Hanya dekat pada Allah, rasa tenang hati saya.
Karena pujian ini dimana saya juga mengalami badai yang sangat kuat. Dan mungkin saya sudah putus asa. Untung saya punya Tuhan. Di luar menjanjikan hal-hal yang tidak baik, tapi saya tidak lakukan itu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa penyertaan di dalam perjalanan hidup saya sepanjang hidup saya ini, kalau kita dekat pada Tuhan, kita akan bersekutu dengannya. Amin. Itulah firman Tuhan. Mari kita sadari bahwa semua itu ketika kekayaan menjadi medan perang rohani kita harus punya hati yang bijaksana. Amin. Saya akan menyanyikan satu lagu ini yang kita sudahi firman Tuhan. Pasti Tuhan akan menguatkan baik yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini. Karena ketika kekayaan menjadi medan perang rohani, kita akan makin menjadi dewasa. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan dengan iman, hanya dekat Allah. Inilah permohonan kami Tuhan, dekatlah Engkau. Hanya dekat Tuhan permohonan kami Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan dengan imanku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Mari saudara kita akan bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu, karena Engkau baik, segala sesuatu yang menjadi baik. Kuasai kami Tuhan, urapi kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berkat-Mu turun di tengah-tengah kami. Maka kami terima ladang hidup-Mu diberkati, ladang rumah tangga-Mu diberkati, ladang kesehatan-Mu diberkati, ladang pekerjaan-Mu diberkati, ladang kehidupan-Mu sehari-hari diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk.